Mumpung cuacanya lagi mendukung, memang cocoknya itu buat bakar-bakar sampah yang ada di belakang rumah. Takutnya nanti kalau nggak dibakari malahan ada tuh diceker-ceker ayam dan berserakan lagi. Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di vlog seharian aku, Sari. Nah, jadi ceritanya ini setelah selesai masak, aku tuh mau buat bakar-bakar sampah. Mumpung ini cuacanya hari ini lagi bagus, jadi aku sempatkan buat bakar-bakar sampah. Takutnya nanti sampahnya kalau nggak dibakar-bakari malahan nanti diceker-ceker ayam. Karena kan kalian tahu sendiri tempat sampahku ini tuh yang di belakang itu deket banget sama paret. Jadi otomatis kalau udah dicekeri ayam, otomatis itu sampahnya bakalan berjatuhan di paret. Kalau sampah-sampah dedaunan nggak masalah ya berjatuhan di paret, otomatis kan kalau sampah dedaunan itu bakalan hancur. Tapi kalau sampah plastik-plastik gitu nggak bakalan hancur. Kelama-lamaan kalau sampah plastik ini makin banyak, jadinya makin kotor paret yang ada di belakang rumah. Malam kan ini halaman belakang itu udah aku sapuin, tapi nggak sempet aku bakar karena masih agak sedikit basah. Jadi di sini tuh sampahnya aku biarin aja. Nah, mumpung hari ini tuh lagi cuacanya bagus, ya udahlah aku bakarin aja. Takutnya kalau nggak dibakar sekarang, takutnya nanti sore itu malah hujan dan nggak bisa dibakar lagi untuk sampah-sampahnya. Ada satu pohon matoa yang ada di belakang rumah, jadi sebagian daunnya itu ada yang kering. Nah, mumpung di sini itu masih bisa terjangkau karena pohon matoanya juga masih pendek ya teman-teman. Di sini sebagian daunnya itu aku jatuhin yang kering-kering karena di sini itu udah disapu, bakal berjatuhan lagi untuk daunnya. Sebenarnya aku tuh paling suka banget soal bakar-bakar sampah, apalagi kalau bakar-bakar sampah itu berasap kayak gini dan gak ada apinya. Dan bisa-bisanya terkadang aja itu aku bakar sampah sampai aku tunggu sampahnya itu bener-bener habis. Ada rasa-rasa nyaman kalau di sekitar rumah itu diasapin gini, contohnya bakar-bakar sampah. Jadinya kayak ada kehidupan aja gitu di rumah ini. Dan lanjut di sini aku mau buangin kelaras-kelaras atau daun kering si tebu ini karena ada beberapa pokok di belakang rumah itu pohon tebu. Jadi sebagian daunnya itu udah ada yang kering. Jadi daripada buat semak di sini aku buangin aja. Sebenarnya sih udah ada beberapa hari itu aku buangin lagi ya teman-teman. Tapi namanya pertumbuhan ya bakalan ada yang kering lagi. Nah, di sini aku tuh pindah buang kelaras-kelarasnya itu yang ada di dekat pohon cabe. Kalau ini lumayan banyak sih pohon tebunya. Cuman ini aja sih pohon-pohon yang ada di sekitar rumah. Adanya itu pohon matoa dan tebu sama pisang. Tapi kayaknya itu dulu pernah ada pohon apa namanya suun. Tapi ya gitu karena dulu pohon suunnya itu masih kecil. Jadi anakku tuh suka banget main-main di situ. Alhasil pohon suunnya itu tumbang alias putus. Jadinya ya udah gak ada lagi, udah mati pohon suunnya. Ya walaupun di sekitaran rumah kita tuh gak ada buah-buahan, tapi setiap musim buahnya kita tuh selalu mencicipi dan bisa panen-panen buah-buahan sejenisnya. Di rambutan mertuaku juga punya dan mangga juga punya, dan mama aku juga punya pohon mangga dan matoa juga mama aku punya. Jadi pokoknya setiap musim buah-buahan kita juga bisa makan dan panen-panen. Sebenarnya yang harus ditanami pohon-pohon itu di bagian depan karena kan di rumah kita deket banget sama jalan, apalagi di tempat kita ini kalau udah musim kemarau itu musim juga lah salju alias debunya. Nah, kalau seandainya pohonnya udah besar-besar kan jadi bisa mengurangi debu-debu yang